Gadis sialan, kenapa kamu bilang begitu? Putraku pantas mendapatkannya. Desta tidak pantas mendapatkannya. Setiap kali ada yang ungkit soal ini, Liani langsung kalap, tidak peduli siapapun, pasti akan kena semprotan dan omelannya. Padahal rencana hari ini seharusnya bisa pulang dengan bahagia. Malah terjadi hal seperti ini, kalau dia tidak bisa menyalahkan putranya atas masalah ini, siapa lagi yang bisa dia salahkan selain putranya? Pastilah Desta yang akan menjadi sasaran kemarahannya, karena Desta sudah dianggap sebagai pembawa sial. Kakak Desta sudah cukup baik untuk kasih kalian pakai mobilnya, tetapi kalian masih. Sudahlah, Vero, sudah cukup. Desta menariknya, dia tidak ingin Vero membelanya dan diperlakukan sebagai objek pelampiasan kemarahan oleh nyonya ini. Sekarang semuanya sudah terjadi seperti ini, tidak ada gunanya bertengkar. Lebih baik kita menunggu bagaimana keputusan akhir di pihak kepolisian. Sana, Vina menyarankan. Meskipun Vina juga benci Desta. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Desta. Ini semua gara-gara Reska yang tidak punya otak. Melihat kelakuannya selama ini, cepat atau lambat, dia akan mendapat masalah besar. Dia waktu masih muda sudah pernah masuk kantor polisi. Tetapi sekarang dia tetap tidak berubah menjadi lebih baik, suka bual, tanpa melihat kemampuan sendiri. Dunia ini sangat nyata, kalau tidak bisa tahu diri, akhirnya akan bernasib buruk dan sial. Namun, Bibi, kalian harus siap mental terlebih dahulu. Kalau menabrak orang bukan masalah besar, bisa diselesaikan dengan jalur damai dan ganti rugi, tapi kalau tabrak lari, itu sudah menjadi sebuah tindakan kejahatan. Umumnya, akan dituntut 3-7 tahun penjara. Jika orang yang ditabrak mati, maka tuntutan akan menjadi 7 tahun ke atas. Situasi Reska diperkirakan setidaknya 3 tahun. Kata Vina. Apa? 3 tahun? Apakah kamu bercanda? Berapa umur Reska nanti? Apa masih bisa menikah nanti? Wajah Liani langsung pucat dan terlihat sangat mengerikan. Dia pikir Reska mungkin hanya akan ditahan 10 hari atau setengah bulan, hampir sama ketika dulu Reska ketahuan mencuri, dia tidak menyangka akan begitu serius dan parah. Sekarang Reska sudah berumur 21, kalau 3 tahun kemudian menjadi 24. Semua orang di sana hanya saling memandang, dan tidak ada yang datang untuk menghiburnya, mereka mungkin pikir itu sudah pantas dengan perbuatannya. Bu, apakah kakak akan dipenjara begitu lama? Apakah uang 400 juta rupiah ini ibu siapkan untuk pernikahan aku nanti? Reski bertanya sambil menelan ludah. Reska saja belum divonis, adiknya sudah mulai memikirkan uang, nilai persaudaraan dalam keluarga ini benar-benar membuat orang geleng-geleng kepala. Omong kosong apa kamu ini? Kakakmu akan baik-baik saja. Liani melototnya, Reski tidak berani berbicara lagi. Keesokan harinya, polisi akhirnya memberikan kabar. Karena Reska tabrak lari, polisi mengajukan penuntutan publik, dan pengadilan memutuskan bahwa Reska dijatuhi hukuman 3 tahun 5 bulan penjara. Namun, karena korban yang terluka sudah dikirim ke rumah sakit tepat waktu, dan sekarang sudah stabil, selain itu, sikap pada saat penangkapan juga termasuk baik, dan hukumannya dipersingkat menjadi 2 tahun 8 bulan. Liani hampir pingsan mendengar berita itu. Desta dan Vero meninggalkan rumah keluarga Chen lebih awal. Mereka tidak ingin mendengar Liani sumpah serapah dan ngomong kotor, apalagi dilihat dengan karakternya, tidak tahu ada ide jahat apalagi yang akan dipikirkannya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Desta meminta orang untuk membawa pergi 2 mobil Mercedes-Benz yang di sana. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk menyelamatkan Reska lagi, Liani dan Nobu membawa Reski ke pusat penahanan untuk menjenguk Reska. Hari ketiga, waktu menjelang sore, mereka meninggalkan rumah keluarga Chen dan kembali ke kota asal mereka. Karena Reski tidak memiliki SIM, jadi dia tidak membawa pergi mobil itu, keluarga itu sangat depresi. Setelah mendapatkan berita bahwa mereka sudah mau kembali ke kota asalnya, Desta juga langsung menghubungi Valet. Bisno, 113. Aku sudah mengirimimu foto mereka. Aku harap kamu bisa mengambil uang 400 juta rupiah yang berada di tempat mereka. Sesudah itu silakan nikmati uang itu, daripada untuk orang yang tidak layak mendapatkan uangku dengan begitu gampang. Desta berkata dengan suara berat. Sebenarnya, sejak terjadi peristiwa yang melibatkan Reska, Desta sudah tidak berencana untuk mendapatkan uang itu kembali. Bagaimanapun, meskipun mereka sangat keterlaluan, Reska juga sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, sudah cukup tragis. Namun, ketika Desta secara tidak sengaja mengetahui dari Vero tentang apa yang terjadi di Hotel Marriott, dia sangat marah.
Liani si nyonya itu, malah berniat menjadikan Vero sebagai menantu perempuannya. Bukankah itu sama saja dengan menghinanya dan mau menghancurkannya? Anggap dia tidak ada. Ngomong-ngomong, bukankah Reska masih termasuk sepupu dari Vero? Wanita ini sungguh tak tahu malu. Maka dari itu, belas kasihan terakhir dari Desta juga sudah menghilang. Orang seperti ini tidak pantas mendapatkan 1 sen pun darinya, apalagi mobil Mercedes. Di dalam bus, di tengah jalan, valet sudah masuk ke dalam bercampur dengan penumpang lain. Dandanannya sangat polos, rambut pendek sampai bahu, sangat murni dan menawan, seperti murid sekolahan yang sedang dalam perjalanan ke sekolah, membuat semua orang terpesona. Liani dan keluarga duduk berjajar bertiga, di dekat pintu tengah, kursi yang ditempati mereka termasuk kursi untuk orang cacat dan ibu hamil. Kedua tangan Liani memegang tas kain erat-erat. Matanya bergerak dengan waspada ke sekelilingnya, dan dia sangat waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Tapi mata Reski selalu tertuju pada valet, dan jakun di tenggorokannya naik turun. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri untuk mendekati valet. "Nona cantik, boleh kenalan. Namaku Reski, penduduk setempat." Reski tersenyum sedikit cabul. "Kolena." Valet dengan santai membuat sebuah nama untuk dirinya sendiri, diam-diam tertawa di dalam hatinya. Desta sudah memberitahunya informasi dasar tentang keluarga ini, tentu saja dia tahu kalau Reski sedang berbohong. "Nama yang bagus, Kolena. Dulu aku juga punya teman sekelas yang bernama Markolena. Hei, kamu terlihat mirip seperti teman sekelas aku." Sejujurnya, aku diam-diam jatuh cinta padanya, tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Melihatmu, aku sepertinya melihat teman sekelasku yang aku cintai diam-diam itu. Reski tidak tahu mendapatkan keberanian dari mana, dan menceritakan kisah lamanya sebagai trik untuk memikat wanita. Liani sangat senang melihat pemandangan ini. Reski akhirnya bisa memikat wanita. Jika Reski bisa menikah, dia tidak akan begitu khawatir tentang hukuman penjara Reska. 400 juta rupiah ini juga bisa dia ambil sedikit untuk pesta pernikahan, itu semua tergantung Reski, apakah mampu atau tidak. Gadis ini sangat cantik, dia memiliki bokong yang besar, pasti melahirkan anak laki-laki. Liani juga mulai tergerak hatinya. "Nona cantik, boleh tambahkan WeChat." Reski terus melakukan kontak dengan valet, sedangkan valet hanya melayaninya seadanya saja. Karena suasana di dalam bis yang panas dan pengap, orang mulai mengantuk. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang, tetapi juga cocok dengan pikiran Reski. Dia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan wanita cantik ini. Valet mengusulkan untuk duduk di kursinya, Reski dengan senang hati memberikan tempat duduknya, dan dia sendiri dengan senang hati duduk di belakangnya. Liani juga tidak tahu kapan dia tertidur, dan Reski juga memiringkan kepalanya dan mulai menguap. 1 jam lebih kemudian, ketika sudah tiba di tujuan, Liani tiba-tiba terbangun. Dia langsung menyentuh tas kain di lengannya, dan membuatnya tiba-tiba berkeringat dingin. "Nobu tua, apakah kamu mengambil uang itu?" Liani menepuk Nobu dengan keras dan membangunkannya. Nobu terlompat bangun dari kursinya dan terlihat masih tidak sadar apa yang terjadi. "Uang itu selalu di tanganmu, kapan aku mengambilnya?" "Tidak ada di tempatku sekarang." Liani menjulurkan tangan dan mulai memeriksa badannya, tidak ada tas kain hitam yang dipegangnya dengan erat sebelumnya. Tas kain hitam itu terisi 400 juta rupiah. "Uangnya di mana?" Mata Nobu langsung membesar. "Reski, apakah kamu ada ambil uangnya?" Liani menatap Reski yang duduk di belakang. Reski masih mengantuk, dia belum sepenuhnya sadar ketika diteriaki oleh Liani, dia langsung terbangun. "Apa yang terjadi? Di mana Kolena? Di mana Kolenaku?" Reski melihat sekeliling bis, dan sosok valet sudah lama menghilang dari bis. "Kolena kepalamu, uangnya mana?" "Uangku mana?" "Uangmu. Uangmu yang begitu berharga dibandingkan yang lain, kita tidak sentuh sedikit pun uang itu." Reski terlihat sangat bingung. "Bu, jangan bilang kamu kehilangan uang itu." Tiba-tiba, Reski sadar itu 400 juta rupiah, mereka mau berjuang selama bertahun-tahun juga tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, sekarang hilang. "Matilah aku, uangku hilang. Uangku hilang. Apa dicuri orang?" Nobu seperti membangunkan orang dari mimpi, dan Liani langsung menatap semua orang di bis dan mulai mencari. "Semua orang jangan bergerak, siapa yang mencuri uangku, cepat ngaku. Kalau sampai tertangkap,
Aku merobeknya hidup-hidup. Liani bangkit dan berlari menuju barisan belakang. Dia langsung menunjuk dua orang di barisan paling belakang dan mencari di badan mereka satu persatu. Aduh, kamu ini, nyonya tua dari kampung, apa yang kamu lakukan? Apa ada bukti kalau ada orang yang mencuri uang kamu? Aku baru saja naik bus. Belum juga 3 menit. Kalau mau ngawur juga harus lihat-lihat dulu, jangan asal geledah orang, ya kan? Seorang pria kurus berkacamata mendorong tangan Liani pergi dan berkata dengan wajah tidak senang. Makanya, ini sangat tidak masuk akal. Jika kamu kehilangan uang, semua orang mungkin akan bersimpati padamu, tetapi kamu tidak bisa asal menuduh orang lain. Emangnya kehilangan berapa sih? Sampai segitunya. Semua orang di dalam bis mulai kasak kusuk, wajah Liani menjadi merah dan matanya juga merah, terlihat sangat menakutkan. 400 juta, aku kehilangan 400 juta rupiah. Ada satu tas kain warna merah, semua uangku ada di dalamnya, sekarang sudah hilang, itu uang pensiun aku. Liani langsung terduduk di tengah bus dan menangis di sana. Uang hasil pinjaman dibilang sebagai uang pensiun, sungguh tidak tahu malu, dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki niat sama sekali untuk membayar kembali uang pinjaman itu. 400 juta rupiah, jumlah yang begitu besar bisa hilang begitu saja. Beneran tidak tuh? Ada yang tidak mempercayainya, jumlah uang yang begitu besar, kalau dimasukkan ke dalam tas juga pasti sangat besar tumpukan uang tersebut. Bagaimana mungkin bisa hilang begitu saja? Kalau uang itu dipeluk erat-erat, kalau diambil orang pasti akan terasa, kan? Itu aja bisa dicuri orang, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak waspada dan hati-hati dalam menjaga uangnya. Hubungi polisi saja, tidak ada tas kain merah di bis ini, tidak mungkin menyembunyikan barang yang begitu besar. Ada seseorang yang menyarankan. Nobu segera menelepon polisi, tetapi suasana hati Liani tidak membaik juga. Bahkan, bisa dimaklumi juga awalnya dia tenggelam dalam kegembiraan karena sudah memiliki uang dalam jumlah yang besar, sekarang hilang begitu saja, siapa yang bisa tahan? 400 juta rupiah, ini bisa membuat mereka bertahan berapa lama? Berapa lama bisa tampil mewah di kota asalnya? Liani bahkan sudah merencanakan bagaimana caranya menggunakan uang itu setelah dia kembali ke kota asalnya nanti. Tetapi sekarang uang itu sudah hilang, dan suasana hatinya makin memburuk. Akhirnya, dia malah langsung menuju ke pengemudi dan menendangnya. Stop, stop. Aku kehilangan uang di bis yang kamu kemudikan, kamu masih tetap mengemudi. Ganti rugi. Jika aku tidak dapat menemukan uang itu, kamu harus ganti rugi uang itu. Sopir bis mengepalkan tangan di kemudi dan wajahnya langsung berubah. Siapa sangka wanita gila ini tiba-tiba bertindak seperti itu. Dia yang kehilangan uang, apa hubungannya dengan aku? Dia sendiri fokus mengemudi sepanjang jalan, dan dia juga tidak mencuri uang itu. Semua penumpang di bis juga kaget, guncangan bis membuat semua orang sadar akan bahaya yang mengancam. Bunuh dia. Wanita gila ini bisa membuat kita terbunuh. Ingat tidak bis yang tenggelam di danau bulan lalu? Orang seperti inilah yang menyebabkan bencana. Jangan biarkan dia mengganggu pengemudi yang sedang menyetir. Setelah itu, tanpa dikomando lagi, beberapa penumpang langsung bergegas menyerbu ke arah depan bis. Salah satu dari mereka melompat di udara dan menendang Liani di belakang. Badan Liani langsung terbang dan menabrak kaca bis depan. Dia berteriak kesakitan, memalingkan kepalanya dan menyumpahi, seperti orang yang mengamuk di tengah keramaian. Dalam bis hanya terdengar suaranya saja. Keluar dari sini. Keluar dari bis ini. Benar, keluar dari sini, percaya atau tidak. Kami bisa mengirimmu ke penjara karena membahayakan keselamatan publik. Wajah semua orang di dalam bis sangat tidak enak dilihat, semuanya serentak berteriak dan setuju untuk mengusirnya turun dari bis. Untungnya, tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, jika tidak, tentunya tidak hanya cukup dengan mengusirnya saja. Pengemudi menghentikan bis dan pintu terbuka. Reski, Nobu dan Liani diusir turun, tergeletak di sisi jalan dalam keadaan yang sangat kacau dan berantakan. Aku akan menuntut kalian. Liani meludah ke bis dan menyumpahi saat melihat bis itu pergi meninggalkan mereka. Sampai sudah merasa lelah memarahi, sesudah itu baru terlihat Lebu tenang sedikit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Muka Nobu terlihat sangat sedih. Tunggu polisi, kalau tidak, mau apa lagi? Jika aku tidak dapat menemukan uang itu, aku akan membuat perusahaan bis itu bangkrut. Liani mengancam dengan kata-kata kejam. Setelah beberapa saat, polisi datang. Selain dijanjikan akan diselidiki, tidak ada cara lain lagi. Tidak ada kamera CCTV di dalam bis.
Setiap kali sampai di halte, banyak sekali penumpang yang turun naik, tidak ada yang memperhatikan siapa yang mencuri uang itu. Ini termasuk kasus yang susah untuk dicari siapa pelakunya. Hingga malam hari, Liani dan keluarganya kembali ke rumah keluarga Chen dari perusahaan angkutan bis. Pada saat ini, rumah keluarga Chen ada Desta, Vero, dan Vina. Melihat keluarga Liani kembali lagi, kecuali Desta, Vero dan yang lainnya merasa sangat aneh. Kenapa mereka kembali lagi? Melihat keluarga Liani datang lagi, mereka semua langsung merasa sakit kepala dan frustrasi. Kali ini, tidak tahu mereka akan membuat masalah apa lagi. Setelah 2 hari ini, mereka semua sudah merasa kapok dengan ulah keluarga Liani ini. Wajah Wulan saja langsung berubah menjadi tidak enak. Dia sendiri yang sudah lama berkuasa di keluarga ini saja, juga dibuat tidak berkutik oleh kerabat yang berasal dari kota asalnya ini, benar-benar tidak masuk akal. Adik Wulan, kamu harus meminjamkan aku 400 juta rupiah lagi. Kata-kata Liani ibaratnya kalau tidak membuat orang kaget. Liani tidak akan puas, Wulan saking kaget dan marah, hampir muntah darah ketika dia mendengar ini. Pinjamin 400 juta rupiah lagi. Emangnya uang keluarganya datang ditiup angin ya? Meskipun itu adalah uang Desta, tetapi sekarang uang Desta pada dasarnya dianggap oleh Wulan sebagai uang keluarganya juga. Ini jelas membuatnya sangat berat hati. Bukankah kamu baru saja meminjam 400 juta rupiah? Sekarang mau pinjam lagi? Apakah kamu bercanda? Wulan berkata dengan marah. Kamu tidak tahu, baru saja aku kecurian di dalam bis total 400 juta rupiah, sampai tas yang berisi uang juga dicuri. Aku sudah melaporkan kepada polisi, tetapi polisi tidak dapat menemukan pelakunya karena tidak ada kamera CCTV dalam bis. Liani berkata dengan sedih. Kamu tidak jaga uangnya baik-baik dan dicuri orang, aku tidak bisa menggantikan uang itu, keluarga kami sudah tidak punya uang lagi. Wulan melambaikan tangannya. Adik Wulan, kamu tidak tulus, emangnya aku tidak tahu. Uang pinjaman itu dari Desta, uang keluargamu yang beberapa miliar itu belum kesentuh. Kalau pinjamin aku 400 juta, seharusnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Kalau aku sudah mendapatkan uang lebih, aku pasti akan mengembalikan uang itu, kata Liani seolah-olah uang begitu tidak banyak. Rezeki yang di samping. Dalam hatinya merasa kagum dan salut dengan ibunya sendiri. Ibunya memang peminjam uang yang lihai, asalkan ibunya mau pinjam uang di semua lingkungan kota pasti akan sukses. Lihat saja, Wulan kali ini tidak bisa membantah ibunya sama sekali. Jika kamu ingin meminjam lagi, kamu harus membayar kembali yang sebelumnya, kan? Kalau pinjam terus, apakah kamu akan membayar kembali pada akhirnya? Kamu sendiri pasti sudah sangat jelas, ya kan? Desta tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut. Ini adalah pertama kalinya Wulan melihat Desta sangat bijaksana, akhirnya mengucapkan kata yang enak didengar dan sesuai dengan kata hatinya. Sekarang Wulan saja sudah jijik melihat tingkah laku keluarga ini, orang ini sungguh keterlaluan, kenapa masih ada orang yang begitu tidak tahu diri dan tidak tahu malu? Apakah dia anggap keluarga Chen sebagai mesin ATM?